Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mawlana wa qudwatina wa imamina Muhammadin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jemaah Majelis Surga Indonesia yang mudah-mudahan Allah masih memberi kita sisa usia yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dalam kebaikan dan hingga saat ini kita masih istiqamah dalam kebaikan, istiqamah untuk mengerjakan amal-amal soleh, dan salah satunya kita menyaksikan kajian ilmu dan di setiap hari Kamis untuk menyelami sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub dalam salah satu kitab Hisnul Muslim karangan. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali episode kita lalui untuk membahas berbagai macam sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doanya yang diajarkan oleh Nabi kita, dan salah satunya insya Allah di pagi ini kita akan membahas satu buah tema penting tentang menggapai husnul khatimah. Sahabatku yang dirahmati Allah, tentu salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan kita dalam banyak hal, dan tentu salawat ini pula kita santurkan untuk keluarga beliau, para sahabatnya beliau, dan juga tentu untuk kita umatnya yang mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh beliau karena tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi mengimaninya, mencintainya dengan sepenuh hati. Cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebuah amalan yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan sebelum masuk kajian, sebagaimana biasa, selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah, mari kita mengisi dengan keberkahan harta kita, mudah-mudahan menjadi harta yang justru akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu harta yang justru diberikan, dimanfaatkan untuk jalan Allah, dan ini insya Allah semua amanah yang disampaikan berjamaah kepada kami akan kami salurkan, salah satunya untuk saudara kita di Gaza, juga ada beberapa negerinya di Gereja Quran Tuan Kudus dan juga ada rumah tahfidz Al-Qausar, dan ini adalah salah satu upaya kita agar harta kita bisa menjadi penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Baik, alhamdulillah, tentang husnul khatimah tentu menjadi sebuah doa kita karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, nama amal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ketika akhir kita baik, bahkan di sabda lain ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin dakhul jannah, dijamin masuk surga. Tentu bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, itu ini sebuah pembahasan penting yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Adi Al-Jambari. Insya Allah. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa hari ini, meskipun tambah tua, meskipun masih banyak maksiat, tapi perbaikan itu kan harus ya, Ustaz. Jadi harus terus optimis, harus terus berusaha untuk, ya namanya manusia, al-insan ma'al khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan dosa, tapi kata Rasulullah SAW,
kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia pasti berdosa. Wa khairu khata'un at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang paling baik di antara orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang bertobat. Betul. Alhamdulillah pagi ini kalau kita baca itu surat Al-Baqarah 152 Zat. Tolong koleksi kalau keliru. Fadkurni azkurkum. Waskuruni wala takfurun. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah di di waktu-waktu kita sendiri, Allah akan mengingat kita di waktu yang Allah juga punya kesendirian. Ketika kita berzikir kepada Allah di banyak jamaah seperti ini gitu, maka Allah juga akan mengingat kita atau berzikir atas kita di tempat yang tentu menjadi ada malaikat-malaikat yang Allah juga hadirkan. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita harus selalu berhusnudzon untuk husnul khotimah, Ustaz, ya. Nah, Sebagaimana tema di pagi ini, husnudzon, mudah-mudahan menjadi bagian terus yang kita lakukan untuk husnul khotimah. Baik, tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajian ini. syukran jazakumullahu khairan. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berkat para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di tangan saya sudah ada Hisnul Muslim yang kita akan teruskan bagaimana Syekh Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani membahas tentang perisai seorang Muslim. Hari ini kita sampai di halaman 209 tentang bagaimana berurusan dengan orang yang sakaratul maut. Jadi untuk bisa sampai kepada husnul khotimah, setidaknya kita punya andil, ya, yaitu apa? Mentalkin dalam menuntun membaca syahadat. Itu Rasulullah SAW menyatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, pasti masuk surga. Maka ketika ada orang yang sudah kepayahan di sekitar kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita, bisa pasangan kita, bisa siapa saja kerabat kita, yang ketika kita jenguk ternyata dalam keadaan sekarat dan seterusnya misalnya, maka yang kita harus lakukan adalah mengucapkan di kuping kanannya, kata Rasulullah SAW, mentalkin ini kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi mentalkin seseorang yang akan meninggal ini disunahkan bagi orang yang ada di sisinya. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada setiap orang yang berdekatan. Dikatakan tuntunlah seseorang yang akan meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah mentalkin ini, apa sih faedahnya mentalkin orang yang akan meninggal dunia gitu ya. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa para ulama kami mengatakan bahwa mentalkin orang
yang sedang sakaratul maut, ini merupakan sunnah dari para pendahulu umat ini, yang kemudian diamalkan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Tujuannya adalah akhir ucapan yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Sehingga dia menjadi orang yang berbahagia. Karena termasuk dalam golongan orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Mangkana akhir kalami la ilaha illallah, dakhala jannah." Maka selain mengingatkan orang yang akan meninggal dunia terhadap sesuatu yang bisa menolak gangguan setan, karena setan akan mendatangi orang akan meninggal, itu dalam merusak akidahnya. Jadi kalau kita baca tazkirah bi ahli mauta fi umuril akhirah, itu dibahas tentang itu. Nah, persoalan yang kita harus pahami adalah batasan bagaimana kita mentalkin orang yang akan meninggal dunia itu. Jadi mentalkin orang yang akan meninggal itu cukup sekali saja, tidak perlu diulang-ulang. Ya, kecuali apabila setelah ditalkin dia mengucapkan kalimat yang lain, maka hendaknya diulang lagi. Jadi kalau misalnya kita nuntun kuping kanan ya, maka katakan la ilaha illallah. Dengan pelan-pelan saja dibisikkan di kuping kanannya. Ya, nggak usah diulang. Ya, kan kadang-kadang kita kepengen dia segera mengucapkan dan kita mendengarnya gitu ya. Kan orang yang sakaratul maut itu menjadi dia kepayahan dengan apa yang dia rasakan. Orang yang sakaratul maut itu betul-betul merasakan kesibukan kita bahas urusan yang kita lakukan adalah illallah. Maka jangan tubi barok. Mengapa tidak disyariatkan ulang-ulang talqin? Imam Qurtubi menyatakan bahwa Abu Muhammad Abdul Al-Haq ini karena jika orang yang akan meninggal dunia ditalqin berulang-ulang, ditakutkan dia merasa terusik dan bosan, sehingga setan akan membuatnya berat mengucapkan la ilaha illallah, dan kemudian akan menjadi sebab jeleknya akhir hayat. Jadi yang pernah saya berhadapan, Masya Allah ya, catatan rumah sakit orang yang wafat yang mampu mengucapkan la ilaha orang dari 1000, cuma 3-nya akankah kita menjadi orang yang mampu dalam yang menjadi PR buat kita istimewa di budaya yang sedang ditimpa musibah sahibul jami innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa sesungguhnya kita ini adalah memohon kepada Allah yang lebih baik daripada dari bahwa ada begitu mendorong kita menjadi mengambil husnul khotimah ini. Yang pertama, kita itu kata Rasulullah
penanya ditinggal dulu. Kalau yang sambil nyetir bisa pakai rem. Sama saya kita hafalin hadisnya. Al-iman, ya pakai tangan. Al-iman, ya bareng-bareng ya. Al-iman, tasdiqu bil qalbi wal amal bil baik. Kita paling artinya diucapkan, digenapkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Ulang bareng-bareng. Itu ketika kita melihat kesengajaan apa yang kita kerjakan itu justru harus berdasarkan kepada keimanan yang kita pahami. Nah, sedikit bicara tentang bagaimana memahami tasdiqu bil qalbi, menggenapkan dalam hati. Pahaman yang utuh tentang kadang qalbi itu tidak diterjemahkan secara harfiah, tetapi diterjemahkan secara majaz. Oke. Bareng-bareng kita simak. Lihat surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Catat dulu. Surat 16 ya, surat 17 ayat 36 terakhir surat yang ke-7 ayat 179. Waja'ala lakum as-sam'a sungguh Allah telah mengeluarkan kita tidak tahu akan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Ini ada sebuah kolom, bukan Ustaz, yang afidah itu di sini gitu. Kita geser dulu ke surat yang di situ Allah SWT penglihatan dan hati nurani, setiap yang
qalb itu jantung dalam bahasa Arab bisa disebut harfiah jantung qalb yang kemudian kalau kita bagi menjadi pada nggak bingung pelan-pelan sampai sini bisa ditahan 7 ayat 179. Dari jin dan manusia. Perhatikan ayat yafqahuna biha. Mereka punya mata hati. Baik, ketemu ya. Kadang-kadang secara majas dia bermakna hati nurani. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa ada satu baik dia ketika buru-buru dia, yaitu qalb secara majas. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan qalb itu qalb yang secara harfiahnya jantung atau qalb yang secara majas adalah dan perasaan itu nurani. Tapi kalau qalbun janmawi fungsinya memompa jantung dalam 24 jam. Liter darah yang terpompa di seluruh bahwa yang harus kita imani dalam lisan bukan sebagai sebuah amal perbuatan. Jika tidak menghadirkan pertambahan keimanan kita, kekuatan pengokohan yang datang dari Allah Taala, tetapi justru Allah SWT akan melihat kita dalam konteks beriman tapi dimurkai. Lihat surat 16 ayat yang ke 16. Surat 61. Punten. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Surah As-Saff ayat yang kedua dan ayat ketiga. Ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Artinya apa? Ada ketidakselarasan antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita ucapkan. Dan tentu menjadi tidak selaras dengan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Gitu ya. Lihat ayat 3-nya. Mengerikan betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah ketika kita kerjakan. Tidak selaras antara apa yang kita imani dari lisan kita dengan hati, terlebih jatuhnya jadi fasik, jatuhnya jadi waliyadzubillah. Jadi jangan pernah kita pahami secara lisan dan kemudian ada dalam konteks pikiran dan
sama Kang Endang. Nah, ini Syekh Wahab ini ahli emas. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menutup kajian kita ini mengenai husnul khotimahnya 27. Sudah ketemu? Kira-kira iman yang mana ya? Iman yang hati dan amalan atau yang dimurkai oleh Allah Taala yang imannya sempurna, yang menjelaskan antara apa yang dia pahami dengan lisannya, apa yang dia genapkan dalam hati, pikir dan rasa, kemudian muncul sebagai sebuah perbuatan. Terusin ayatnya 14:27. Fid dunya biqauli sabit, dengan ucapan alhamdulillah menyatakan baina dunya wal akhirah wal barzakh. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang betapa Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang memudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah yang akan memudahkan lisan kita ketika ditanya soal mungkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man menjawab Allahu rabbuna. Istilah Al-Quran kita kita selaras. Kemudian di akhirat nanti ketika 7 sampai 12 dan seterusnya itu kita akan dihadapkan pada kita di tangan kanan. Nah, pagi ini saya akan ngomong sama sahabat saya ini Kang dan dengan beliau biasanya kalau sama beliau ini urusan transportasi sama beliau. Sehat atau tidak? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, apa kabarnya? Alhamdulillah, berkat doa antum ini kalau nggak didoain sama antum ya nggak bisa kayak begini. Kang, punten Kang. Rumah sakit terus ya? Kenapa? Lagi putus-putus. Masih putus-putus nih Kang. Iya. Punten. Bentar. Lagi di mana posisi Kang? Di rumah? Masih di rumah? Ini di Keladi, Ustaz. Masya Allah. Ganggu nih? Ganggu nggak? Habis subuh ini. Iya, kok putus-putus sih saya ya. Baik, saya punten kalau kesini suara aja. Iya, ini di saya putus-putus ini. Saya pengen tahu tentang emas nih, Ustaz. Kenapa sih kalau boleh paham bahwa kita ini adalah orang yang sebaiknya mulai belajar tentang legitimasi emas nih, Ustaz. Karena kalau kita bicara tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, kalau boleh diceritain Kang, emas di mata Islam itu seperti apa sih, Kang?
Masih di mute kan, punten. Udah. Bismillah. Mangga. Terima kasih atas kesempatan ini sekedar ngobrol saja. Jadi Mas ini menjadi penting karena Mas era itu Oh, sayang sekali sinyalnya. Sinyalnya hilang-hilang nih Kang, punten Kang. yang bilang ya kenapa ya? Mungkin geser cari posisi yang lebih kuat sinyalnya mungkin Kang, punten. Jadi geser-geser orang ini saya. Halo. Ya, udah, punten. Halo. Mangga. Ya, mangga Kang. Jelas. Mangga. Iya. Jadi apalagi kondisi sekarang katanya krisis ekonomi, krisis moneter itu berawal dari permainan emas gitu. Emas merah baju slogan yang diciptakan memang untuk tukar menjadi mana pada saat ini kan apa namanya Sinyalnya masih kurang aman ini. ya luar biasa. Bismillah. Halo. Iya. Putus-putus masih Kang, punten. Maaf. Kayaknya saya harus hadir ke sana mungkin. Udah lama Insya Allah. gitu ya. Iya, insya Allah Iya. kita atur waktu deh Kang. Kita ngobrol yang enak gitu ya Kang ya. Iya. Saya kontranya udah lebih banyak di Jakarta, Ustaz. Oh gitu. Ya, jadi lebih dekat lah sebetulnya. Oh Masya Allah. Nanti deh kita ketemuan bikin bikin podcastan gitu ya. Sebentar kita ngobrol soal ini, ntar kita tayangin deh ke jamaah gitu ya. Ini sinyalnya nggak bersahabat banget ini. Iya, hilang-hilang ini sinyalnya, sayang banget. Tapi nanti kita arrange lagi aja ya, Kang. Iya, baik. Baik, Baik. terima kasih. Syukran jazakumullah khair. Jadi sayang sekali sinyalnya hilang-hilang, dan insya Allah saya insya Allah akan bikin podcastan lah gitu sama beliau, nanti kita tayang di mungkin pekan depan atau kapan kita atur lah waktunya supaya kita lebih fokus. Baik. Baik. Atur nuhun pisan kan? Sudah bersedia meluangkan waktunya, Masya Allah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis Bakri. Mungkin ada jeda-jeda iklan yang akan bergabung. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tafadhol Mas Kur. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi ya. Jadi kita supaya untuk husnul khatimah juga saja. Harta kita yang harus kita jaga ini adalah harta yang halal, harta yang thayyibah dan halal tentunya. Dan untuk kita menjadikan salah satunya perniagaan kita, harta kita menjadi harta yang halal insya Allah.
Baik jamaah Ya. yang Allah, sebelum masuk ke tanya jawab, silakan untuk kembali menyimak ada info yang akan lewat lebih dulu, silakan. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar diolah secara alami dan tradisional dengan memanfaatkan kemurniannya. Kami persembahkan untuk Anda yang mencintai kesehatan. Dengan indeks glikemik 35 lebih rendah dari gula pasir. Mari semangat sehat bersama Oh Nuna. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, jadi ada informasi yang penting juga yang mungkin penting disampaikan tentang insya Allah di tanggal 12 Oktober ini ada khitanan juga, khitanan rutin yang akan diselenggarakan oleh Rumah Hiji dan Khitan MKI ya. Dan insya Allah silakan jamaah yang ingin hadir untuk berkunjung mungkin sambil bersilaturahmi dengan para pengurus MKI. Di situ ada Dr. Vicky juga, ada Bu Dedarmi yang insya Allah akan terus mengawal kegiatan khitan yang rutin setiap bulan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita juga yang Allah ridho. Baik jamaah yang Allah, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan tema tentang menggapai husnul khatimah yang tentu menjadi pengetahuan yang wajib kita ketahui ya, karena ini tentu setiap orang mukmin ini menginginkan akhir hayatnya adalah husnul khatimah, karena itulah kunci surganya di kalimat thayyibah tadi, la ilaha illallah tadi ya. Silakan. Sambil nunggu nih, San. Ada seorang sahabat yang kemudian istrinya ketika mendengar Rasulullah SAW bilang, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian istrinya ini ketika suaminya meninggal, dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku nggak bilang la ilaha illallah, tapi dia bilang ada beberapa kata yang dia ucapkan, seandainya lebih baru, seandainya lebih jauh, seandainya
lebih banyak. Gitu. Maka Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Jibril. Betul suamimu tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi suamimu sedang ditampakkan surganya. Jadi ada apa eksekutif summary gitu lah, Ustaz. Di akhir hayat seseorang itu akan ditampilkan apa yang sudah dia kerjakan. Keberpihakan dia, baik itu kepada Palestina, baik kepada perekonomian kita yang sekarang kita galang dengan MKIP yang kita sedang galang sekarang. Makanya kita ngundang Kang Endang Komarudin ya, Ahlul Dhahab ini. Jadi kalau kemudian kita melihat kenapa harus kembali ke emas pelan-pelan, nanti kita akan tahu betapa kalau jajarin antara emas sama duit kertas itu kalau dipotong nilai intrinsiknya beda-beda. Oke. Apa yang disampaikan sama istrinya adalah bagian yang Rasulullah SAW tahu dari Jibril. Jadi Rasulullah SAW sampaikan, betul suamimu tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi suamimu sedang ditampakkan surganya. Jadi setiap orang yang hendak wafat itu dalam sakaratul mautnya, Allah SWT hadirkan eksekutif summary-nya. Ini loh yang kamu kerjakan selama ini, maka kamu pantas masuk surga atau pantas masuk neraka itu sudah dikasih lihat sama Allah SWT. Hasil apa namanya? Kaleidoskop begitu ya. Jadi kamu akan masuk ke bagian ini dan seterusnya. Jadi rupanya si suaminya sahabiah ini pernah membantu seorang fakir ketika dia baru selesai beli mantel buat dia. Karena di waktu musim dingin dia beli mantel. Nah, kemudian ada orang yang fakir kemudian menggigil kedinginan. Maka dia lepaskan mantel yang dia kenakan kemudian dipakein ke si fakir. Dia mengucapkan terima kasih. Maka tampak oleh Allah SWT ditampakkan pahala betapa memberikan mantel itu mendapatkan surga. Maka dia menyesal. Kenapa yang lama yang saya kasih tahu gitu, kalau tahu surganya kayak begini modelnya, keindahannya dan kenikmatannya luar biasa seperti ini, saya mestinya memberikan yang baru. Maka muncul dari dia, seandainya lebih baru. Maka ada satu kali dia pernah membantu seorang nenek menyeberang sebuah kabilah panjang. Kan kalau kabilah dagang itu dari mulai onta, kuda, keledai itu kan beriring-iringan gitu. Nah si nenek ini nggak kuat ngangkat belanjaannya gitu, bawa barangnya. Maka kemudian di stop kabilah itu, kemudian diseberangin si nenek itu. Nah ditampakkan oleh Allah SWT apa yang dia kerjakan itu berpahala surga. Maka dia menyesal. Seandainya lebih jauh saya nganternya, pasti pahalanya jauh lebih baik dari itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita nggak pernah tahu nih. Mungkin dengan apa namanya supaya ketika kita bicara tentang emas tadi gitu ya, jadi bagian yang kemudian kepengennya kita semua kita alihkan kepada emas gitu, karena fungsi apa namanya emas ini menjadi bagian yang kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang 1 dinar emas itu selalu tidak terpaut jauh dari harga seekor kambing terbaik. Coba kalau kita hitung sekarang harga dinar berapa nih Kak Endang? 5 something ya? 4 juta lebih ya, 4,5 ya. 5 sekian kalau nggak salah. Kang Endang masih ada nih di sini. Boleh kasih info di chat aja nggak apa-apa. Oh, Iya, sayang halo. sinyalnya hilang. Ditulis aja Kang, di chat aja Kang. Di chat aja Kang, punten. Oh, 5,3 tuh dinar sekarang. Maka seekor kambing terbaik itu harganya ya sekitar 5 sampai 6 gitu. Sampai 5 sampai 6 juta. Jadi harga seekor kambing terbaik ya segituan. Ini artinya apa? Kalau kita dulu Pak. Oh, Pak. Aldo. Kurang kita. Dari. iya
Kalau Tapi kita kemudian melihat bahwa dulu harga itu sama gitu ya. Ini kan nilai-nilai kan dari dulu ya sama gitu. Jadi kalau kacamata ini nilainya eh, ya kacamata ini akan sama seperti kacamata 10 tahun yang lalu. Fungsinya akan sama. Tapi kalau dihitung berdasarkan nilai emas gitu ya, atau gini deh, haji deh. Haji itu kalau disetarakan dengan emas, tahun berapa gitu ya, itu butuh berapa keping emas gitu ya, atau butuh berapa keping dinar gitu ya. Terus kita kumpulkan di sekarang. Itu seingat saya kalau nggak salah nilainya lebih murah yang sekarang. Karena nanti kita ngobrol lagi sama beberapa ahli emas itu, ketika kita tahu ada yang namanya deret Fibonacci. Biasanya di tahun ketiga tuh lejitannya bisa sampai 30% yang saya rasakan seperti itu, insya Allah. Nah, ada lagi Ustaz, yang kemudian bicara husnul khotimah ini menjadi kesulitan tersendiri bagi yang kemudian kita pahami sebagai tuh haji di 300 gram gitu. Masya Allah, 300 gram emas. Berarti kan luar biasa gitu. Ada seorang masyayikh, dia apa namanya, sakaratul maut. Tapi ternyata kemudian anaknya 2 laki-laki. Ketika sakaratul maut itu kemudian kakaknya mencoba mentalkin la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Si masyayikh ini kemudian langsung terbangun dari sakaratnya gitu. Kemudian sambil terduduk begitu dia katakan sambil ngedorong tangan gitu, la, dalam pengertian enggak gitu. Kemudian hilang, itu hilang lagi. Kemudian begitu kaget kakaknya, adiknya yang disuruh talkin, kamu aja deh, saya nggak kuat, takutnya nangis lah apa segala macam, kurang apa kalau orang Jawa bilang tuh kurang tatak gitu, kurang tangguh deh. Terus akhirnya si adiknya yang mentalkin. Lagi-lagi dalam sakaratnya tiba-tiba bangun kemudian dorong ke depan gitu, lah artinya tidak gitu. Loh, wong disuruh baca tahlil kok malah enggak. Adiknya lebih parah lagi langsung nangis gitu. Terus kemudian kalau kita bilang kok bisa ya seorang masyayikh bisa dalam kondisi seperti itu. Yang ketiga, ketika itu sampai 3 kali ketika kakaknya lagi diulang lagi la ilaha illallah, tapi kemudian dikatakan lagi la. Rupanya begitu udah agak sadar, bapaknya langsung melek sambil ngomong. Yang tadi saya katakan la itu, saya didatangi oleh setan tapi dia menyerupai bentuk ayah, bentuk guru. Guruku datang gitu. Guruku datang terus kemudian dia melakukan satu statement atau menyampaikan satu statement bahwa agama Islam ini ternyata nggak benar. Yang benar adalah Yahudi. Maka saya katakan kepada dia lah, dengan saya dorong muka. Karena saya tahu itu adalah setan yang menjelma menjadi ayah. Ketika yang kedua, kalian talqin aku la ilaha illallah, maka datang dalam bentuk ibu, dalam bentuk bapak. Kalau tadi guru, yang kedua bapak. Kemudian sama, dia katakan Islam gak benar, yang benar ternyata begitu saya wafat itu yang benar adalah Kristen, Nasrani. Maka dia lagi katakan la, bapaknya didorong mukanya gitu, dalam artinya si jin itu membentuk diri sebagai korinnya bapaknya gitu supaya guncang imannya. Sampai kemudian yang terakhir itu dikatakan ibunya yang muncul.
Gitu. Dan itu hampir gentar nih, jangan-jangan bener nih, gitu. Tapi dia ingat bahwa ini adalah korin yang menjelma jadi ibu-ibu. Dikatakan Islam nggak bener, yang bener adalah Majusi. Maka didorong lah, maka 3 kali mengatakan la karena ditalkin itu ternyata beliau wafat dalam keadaan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian beliau langsung wafat seperti itu. Apakah itu juga husnul khotimah? Nah, kita perlu ngebahas 18 aspek husnul khotimah yang kemudian cirinya seperti apa. Jadi tidak hanya satu mengucapkan la ilaha illallah, itu kemudian husnul khotimah, belum ya, belum tentu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kita menjadi teramat sangat penting ketika menyelaraskan antara apa yang kita imani dalam lisan kita, dipikir dan dirasa kita, hati nurani yang qalb majazi tadi, ini afidah, yang kemudian harus muncul mengejawantah sebagai sebuah amalan dan perbuatan. Begitu kurang lebih, Ustaz Khalis. Kalau ada satu pertanyaan mungkin monggo dari jamaah. Ini banyak yang gemes nih soal emas tadi. Kayaknya harus sesi khusus nih karena Iya. Saya kalau janji emas saya mau datengin Ustaz Endang ada di mana. Nanti saya samperin, pengen bikin podcastan lah kita nanti ngobrol sama beliau insyaallah. Dan husnul khotimah ini banyak cirinya Ustaz ya, dan ini mungkin Nah, ada sekitar 18 tuh, kalau dalam kitab Janaisnya Syekh Albani. Dan saya teringat tadi kalau kisah yang ketika wafat sakaratul maut itu didatangi oleh jin ini ya. Ya. Ini kisahnya Imam Ahmad ya Ustaz ya, yang sempat beliau melempar dengan terompahnya, yang itu juga Oh iya. yaitu dikisahkan oleh putranya ya Abdullah ya. Ya. Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad Ustaz ya. Apalagi kita ya ketika sakaratul maut itu memang setan tidak mungkin melepaskan nih momen penting ketika akhir hayat kita itu untuk tidak beriman gitu ya. Ya. Ini menjadi sebuah kewaspadaan kita semua untuk selalu istiqomah, karena istiqomah lah yang insya Allah akan menyelamatkan kita ketika akhir hayat kita, karena innamal a'malu bil khawatim ya. Ya. Tergantung akhirnya, ketika akhirnya kita baik husnul khatimah, maka tadi dakhalal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk husnul khatimah tadi ya. Ya. Ini Mbak Din ada pertanyaan nih. Invest emas itu bisa dibilang lebih oke daripada properti nggak? Ini Masya Allah pertanyaannya luar biasa, tapi sayangnya saya tidak punya komparasi karena saya tidak punya datanya. Ini mestinya para ahli-ahli emas ini yang bisa membantu saya nih. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab sama Kang Endang di kesempatan yang saya mau ketemuan sama beliau nih. Mudah-mudahan. Gitu ya Mbak Din, ditunda dulu. Saya tawakuf dulu soal pertanyaannya Mbak Din. Insya Allah kita akan coba tanyakan ke beliau apakah lebih prospektif ketimbang properti gitu ya. Karena properti juga nilainya naik terus. Gitu ya. Dulu tanah di tempat kami itu cuma sekitar berapa juta gitu. Tapi begitu ada tol, ada jalan ini, ada perumahan apa segala macam, sudah ada kebangun fasilitas umum, ada sekolahan, ada apa bla 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 segala macam, akhirnya nilai NJOP dari tanahnya juga naik tinggi. Nah, saya belum tahu bagaimana signifikansinya perbedaannya dengan deret Fibonacci yang dimiliki sama emas. Jadi mohon izin Mbak Din, saya tawakuf dulu soal itu. Insya Allah nanti kita akan ngobrol sama pakarnya. Begitu ya? Baik. Nah, pertanyaan terakhir dari Bu Diah Bandung. Silakan. Bu Diah. Angkat ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin maaf ya, saya mungkin mau cerita pengalaman saya gitu ya. Ya. Pengalaman saya mengenai emas gitu. Mungkin kalau barusan dibandingkan dengan properti gitu ya. Ya. Setahun yang lalu suami saya tuh beli emas yang 10 graman ya, 10 gram. Ya, 10 graman itu sekitar 3 keping lah. 5 keping gitu ya. Itu harganya kurang lebih 1 juta
1.150.000 lah kurang lebih ya, Ya. satu kepingnya. Nah kemudian setahun kemudian tahun ini kebetulan karena bukan kebetulan, mungkin kadar Allah ya, Allah menentukan suami saya sakit, dan perlu uang cukup besar gitu, cukup besar. Terus saya coba dijual. Itu yang kebetulan yang menawarkan itu teman saya yang di emas yang apa yang ada yang menjual 2 gram, 3 gram, 10 gram, 50 gram begitu ya. Nah itu kemudian karena perlu uang banyak, maka dijual lah dua keping yang 10 graman itu ya. Ternyata belum ada setahun, saya juga agak kaget ya, kok berkembangnya banyak ya, lumayan lah sampai jadi 26 juta gitu lah. Oh, Masya Allah. 26 juta. Dan kemudian baru kemarin satu keping lagi dijual karena ya perlu juga untuk bantu anak dan sebagainya. Jual 10, yang satu keping lagi baru malam ditransfer sama ya teman itu, harganya jadi 13.740.000. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau dihitung-hitung kan satu gram itu 10 gram kurang lebih kan 10 jutaan ya. Ya. Kalau di bank ya, kalau disimpan di bank tuh uang yang 10 juta tidak ada ininya, Karena inflasi malahan. Ya, tidak ada Iya. bunga tidak ada bunganya apa kelebihannya gitu ya. Iya. Bahkan terkena biaya gitu. Betul. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan properti, memang properti tuh ini banyak gitu naik. perkembangan baik. Tapi tidak semudah emas gitu menjualnya. Saya kan karena suami saya juga itu anak saya dan properti juga ya. Jual itu tuh semakin sulit. Bahkan menjual tanah yang membantu temennya gitu 7 miliar itu. Karena kesulitan ekonomi sampai kan tidak ada yang beli ya. Hanya laku hanya 4 miliar. Ya Allah. 4 miliar padahal itu strategis di Bandung di tengah kota. Sulit. Dan berapa kali pengalaman teman saya juga ya, teman saya mau menjual itu berapa hektar gitu ya. Iya. Lagi semakin besar semakin sulit gitu. Jadi kalau menurut saya memang emas itu lebih worth it ya. Ya lebih mudah dijualnya juga gitu. Kemarin saya menawarkan ini mau dijual ini tidak ada waktu sehari, sore siang saya menghitungkan jam 2 gitu ya. Malam jam 7 bukan jam 7 maghrib malah ditransfer uang. Ini pengalaman buat gitu ya. Atur nuhun pisan Ibu ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Atur nuhun. Syukran jazakumullahu khair. Ini makin Waalaikumsalam. Ini makin menguatkan saya bahwa Islam udah bener tuh dari dulu pakai emas itu udah bener tuh, pakai perak, pakai tembaga, pakai logam itu nilainya nggak akan berubah. Baik, sahabat MKI dimanapun berada, saya alafu karena ada kelas lagi, jadi saya langsung mohon izin pamit sama Ustadz Khalis nih dari Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan segera lebih galak lagi soal emas gitu ya. Saya adanya Mas Dodi ini timbangannya berapa ya? 80 apa 70. Kayaknya nggak laku kalau saya sih. Tapi bisa syukran jazakumullah khair. Izin Anda pamit karena mau prepare ada kelas satu lagi. Jazakumullah khair. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa ya untuk mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Salah satunya dalam hal ekonomi kita, walaupun tadi baru sekilas kita bahas soal emas, tapi alhamdulillah kita sudah dapat pencerahan dari beberapa orang yang ternyata emas ini menjadi salah satu bukti peradaban Islam. Ketika Islam berjaya salah satunya dengan menggunakan emas. Baik, mudah-mudahan tadi
kembali tema tentang husnul khotimah juga menjadi bagian yang penting untuk kita pahami, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, itu menjadi sebuah harapan kita semua, dan tentu selalu berdoa tawafana ma'al abrar, dan doakan kita semua ma'al abrar bersama orang yang baik, yaitu orang yang di akhir hayatnya dengan husnul khotimah, dan mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa surga tanpa hisab bahkan, dan itulah menjadi sebuah kenikmatan paling agung ketika kenikmatan surga sudah ada di depan kita, dan salah satunya kita wujudkan dalam berbagai amal, dan dunia menjadi sebuah cara bagi kita untuk bagaimana kita bisa masuk surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga terbaik, yaitu surga Firdaus. Dan salah satunya dengan sedekah menjadi bagian amal kita yang rutin kita lakukan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlu sedekah. Dan inilah sedekah terbaik kita di hari ini, yaitu dengan sedekah subuh melalui Majelis Keluarga Indonesia. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.